Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, selamat pagi. Bersukacita karena pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020, kita dapat bersekutu bersama dalam program ibadah streaming. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan saat ini kiranya tidak mengurangi nilai-nilai iman dan persekutuan, sehingga kita tetap mampu menghayati makna ibadah dengan tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Ini semua kita lakukan sebagai tanggung jawab dan kesaksian dalam mendukung himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Warta jemaat untuk hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu bulan Juni 2020 atau selama masa pandemi COVID-19 dan social distancing serta penerapan PSBB. Memperhatikan himbauan pemerintah tentang social distancing, maklumat Kapolri, PGI, Sinode GKJ, PGIW Jabar, pemberlakuan PSBB di Kota Bandung, dan situasi yang ada, maka selama bulan Juni, Majelis GKJ Kiara Condong masih menerapkan ibadah keluarga. Ibadah Minggu yang biasanya dilaksanakan di gereja, sekarang dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk kelancaran ibadah keluarga tersebut, maka akan didistribusikan 1. Panduan ibadah, teks khotbah beserta video khotbah yang didistribusikan melalui WA. 2. Saat ini GKJ Kiara Condong juga menyediakan layanan ibadah online yang bisa dilihat di akun YouTube GKJ Kiara Condong dimulai pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Warta kedua dari Komisi Anak. Layanan sekolah minggu GKJ Kiara Condong saat ini dijalankan melalui online. Jemaat dapat mengikuti di rumah masing-masing setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan melihat akun YouTube GKJ Kiara Condong. Warta selanjutnya, aksi sosial. Apabila jemaat menghendaki membantu jemaat yang terdampak ekonomi karena pandemi COVID-19 ini, bantuan dapat dikirimkan melalui rekening bendahara gereja yang dapat dilihat dalam warta jemaat dengan isi berita aksi peduli sesama. Kami tekankan untuk pesan pastoral majelis gereja, juga himbauan pemerintah tentang social distancing, penerapan PSBB, maka majelis gereja perlu membatasi kegiatan bersama, baik di gereja maupun di wilayah, hingga waktu dinyatakan aman untuk kita berkegiatan bersama di gereja. Untuk petugas ibadah hari ini, Minggu 28 Juni 2020, pelayan firman Pendeta Yohan Purwanto dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pengiring pujian Bapak Dimas, pemandu nyanyian jemaat Ibu Erna, sound system dan multimedia Bapak Anjar dan Bapak Kristanto. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah.
Jemaat kekasih Kristus, selamat hari Minggu. Marilah kita kembali mengikuti ibadah online GKJ Kiara Condong. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 242 bait yang pertama, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh keyakinan ibadah minggu ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, dimanapun saudara berada, saya persilahkan duduk kembali. Dan marilah kita menyanyikan perintah baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Dengarlah kembali perintah Tuhan kepada kita untuk saling mengasihi, yang kita kenal dengan hukum kasih atau hukum yang terutama. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita berkaca dari hukum kasih ini. Banyak dosa, kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Marilah kita menyesali dosa di dalam doa. Tuhan, dengan jujur kami buka kehidupan kami kepadamu. Begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kami belum mampu mengasihi Engkau dan juga sesama. Kami lebih banyak menuruti hawa nafsu dan ego kami. Ampunilah ya Tuhan, dalam rahmat-Mu yang besar kami memohon. Terima kasih Tuhan, amin. Dan saat ini kita juga menyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Setelah kita menyesali dosa kita, Tuhan Allah yang baik berkenan untuk memberikan berita anugerah. Berita anugerah saat ini diambil dari Roma 6 ayat yang keempat, yang demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan kita sambut jemaat di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Kita nyatakan kesanggupan kita dengan bangkit berdiri, menyanyikan, Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terdua.
Saudara-saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita menghadap Tuhan, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, kami saat ini bersujud di hadapan-Mu, dan kami membuka hati dan pikiran kami, karena sebentar lagi firman Tuhan akan diberitakan. Kami berserah kepadamu, dan biarlah firman itu menjadi suluh di dalam kehidupan kami ini. Hamba-Mu ini di dalam memberitakan firman, Tuhan yang mengurapi, apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang berkuasa, dan juga bagi jemaat di rumah masing-masing, firman Tuhan boleh menyapa dan juga memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Matius 10, ayat 40 sampai dengan ayat 42. Marilah kita perhatikan bersama-sama. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada Bapak, Ibu semua. Kembali saat ini kita akan mendengarkan firman, beribadah secara virtual, dan juga mendengarkan firman Tuhan, tidak mengurangi nilai-nilai firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Dan marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema menyambut Kristus dalam keramah tamahan kepada sesama. Mengapa kita harus ramah tamah kepada sesama? Itu tentu memiliki dua dasar. Yang pertama adalah karena Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Makhluk yang harus saling tolong-menolong, bekerja sama, berkomunikasi, berinteraksi antara satu dengan yang lain. Kita manusia tidak bisa hidup seorang diri saja. Kita membutuhkan orang lain. Kalau kita mau berefleksi, begitu banyak bantuan yang kita butuhkan dari orang lain. Entah itu orang terdekat kita maupun juga orang yang jauh.
ambillah contoh baju yang kita pakai ini. Ini merupakan buah kerjasama dari banyak orang. Dari petani kapas, lalu kemudian kapas menjadi benang, dipintal, lalu kemudian benang menjadi kain, ditenun. Kemudian setelah itu diberi motif warna, gambar, lalu kemudian baru dijahit oleh penjahit. Itu merupakan buah kerjasama dari beberapa orang. Semakin banyak kerjasama, tentu akan semakin baik. Semakin orang itu berinteraksi, bersosialisasi, tentu akan semakin baik. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ada jarak. Kita harus menjaga jarak karena ada penyebaran virus COVID-19. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai kita sebagai makhluk sosial? Bagaimana dengan nilai-nilai kerjasama antara satu dengan yang lain? Nanti kita akan berbicara lebih jauh tentang hal ini. Kemudian yang kedua yang menjadi landasan adalah karena pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan berharga. Manusia berharga di mata Allah. Manusia diciptakan dengan sungguh amat baik. Diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Kalau kita kembali menengok kitab Kejadian, Imago Dei. Begitu berharganya manusia diciptakan oleh Tuhan. Diberi akal budi, diberi kelengkapan-kelengkapan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lain. Karena Tuhan menghargai manusia, oleh sebab itu manusia pun juga harus menghargai sesamanya. Dan ketika manusia itu menghargai sesama, itu berarti manusia itu menghargai penciptanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang itu adalah kebebasan memilih. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan kembali lagi kepada pertanyaan yang saya kemukakan di atas tadi. Manusia sebagai makhluk sosial, tapi saat ini pergaulan harus dibatasi, harus jaga jarak. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kerjasama? Apakah dihentikan? Tentu saja tidak seperti itu. Karena hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang berharga di mata Allah. Bukan berarti dalam situasi seperti ini, lalu status manusia sebagai makhluk sosial itu berhenti. Kita tetap harus bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi melalui cara-cara yang lain. Memang ada aktivitas yang dulu begitu baik kalau itu dilakukan bersama. Ibadah bersama, baik. Kegiatan di gereja, kumpul, makan bersama, baik. Begitu indah suasana yang terbangun. Tapi saat ini, kalau hal itu kita lakukan, bukan berarti tidak baik, tetapi ada dampak yang
bisa jadi justru tidak baik. Karena yang harus kita lakukan sekarang sebenarnya adalah mensukseskan upaya pemerintah untuk terus mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Dengan berdiam diri, dengan jaga jarak, bukan berarti kita sedang memutus relasi dengan orang lain, tapi justru kita sedang membangun relasi yang lebih luas dengan pemerintah, menjaga kesehatan sesama, supaya pandemik ini boleh segera teratasi. Dan ketika situasi membaik, tentu kita sudah bisa berkumpul kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 sebenarnya adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang pemanggilan dan pengutusan para murid-Nya. Mereka diutus untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan untuk melaksanakan tugas itu, mereka harus benar-benar memiliki komitmen. Komitmen itu bisa dibangun dengan persekutuan saling menguatkan, dan apapun konsekuensi tantangan yang kita hadapi, kita harus siap menanggung semua resikonya, karena Tuhan mengutus kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca secara lengkap di dalam teks kita ini, bahkan seolah-olah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara, orang tua, tapi biar bagaimanapun kita tetap harus memegang teguh komitmen kita. Tuhan Yesus mengatakan di dalam bacaan kita, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Oleh sebab itu, jangan takut. Jangan takut ditolak. Jangan takut ketika memberitakan Injil ada orang yang tidak suka. Karena masing-masing akan menerima upahnya. Tradisi pada waktu itu, ketika orang itu menyambut seorang utusan, itu berarti dia juga menyambut orang yang mengutusnya. Ketika utusan itu diterima dengan baik, itu berarti dia sedang menerima orang yang mengutusnya. Tetapi ketika dia itu memperlakukan dengan tidak baik, bahkan menolak utusan itu berarti dia juga menolak orang yang mengutusnya. Para murid adalah utusan Tuhan. Oleh sebab itu, apabila menolak apa yang mereka beritakan, itu berarti mereka sedang menolak Tuhan. Tuhan sendiri yang mereka tolak. Lalu bagaimana ketika ternyata terjadi penolakan? Ramah tamah, mengasihi, itu harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberitakan Injil, dalam artian memberitakan Injil itu tidak hanya berkhotbah, tidak hanya membacakan Alkitab untuk orang lain, tetapi juga melalui perbuatan baik.
perbuatan kasih, perbuatan menolong sesama, itu juga merupakan sebuah pekabaran Injil. Orang Kristen dengan orang Kristen berbuat baik, itu bisa menjadi sebuah alat pemberitaan Injil. Karena orang melihat, oh ternyata orang Kristen memang mempraktekkan nilai-nilai kasih. Demikian juga ketika kita berbuat baik, orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen, itu pun juga bisa menjadi sebuah pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, di dalam kita berbuat kasih, ramah kepada sesama, kita harus melakukannya untuk semua orang, baik Kristen maupun non-Kristen, semuanya. Kepada semuanya kita harus tetap berbuat baik, karena itu adalah alat kesaksian. Entah pada awalnya ditolak, entah diterima, itu urusan Tuhan. Yang penting bagi kita adalah berbuat kasih. Masing-masing akan menerima upahnya. Dan jangan takut kalau kita berbuat baik, saya yakin dampaknya akan dirasakan cepat atau lambat. Ada satu contoh, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang mahasiswa yang sedang KKN di pedesaan, kuliah kerja nyata, yang dia ditempatkan di daerah yang sangat terpencil, terpelosok. Dia harus menempuh perjalanan yang jauh. Bahkan perjalanan itu tidak bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor karena faktor jalan yang sangat kecil, sempit, naik turun, jalannya tidak bagus, tidak rata, dan sebagainya. Ringkas cerita, karena dia tidak terbiasa berjalan jauh, dia merasa sangat lelah. Seolah-olah sudah tidak kuat lagi. Tetapi di dekatnya ada sepasang petani yang hidup sederhana, suami istri. Atau bisa dikatakan miskin, biar ceritanya agak dramatis. Lalu kemudian mahasiswa itu mendatangi petani yang sedang berada di pinggir sawah beristirahat bersama dengan istrinya. Nah, di situ ada singkong bakar dan juga ada air putih yang ada di dalam kendi wadah yang sederhana. Karena saking dahaganya dan terlihat lelah, kasihan, lalu petani itu memberikan secangkir air putih dingin dan juga singkong tadi. Memang tidak seberapa, dan memang ya hanya itu yang dimiliki oleh petani tadi. Tetapi keramahan, kasih itu cepat atau lambat pasti akan memiliki dampak yang baik. Yang terpenting adalah kita terus berbuat kasih, jangan putus asa. Dan peristiwa itu kemudian selesai. Akhirnya mahasiswa KKN melanjutkan aktivitasnya dan petani melanjutkan aktivitasnya. Beberapa tahun kemudian, istri petani itu sakit. Dirawatlah dia di rumah sakit. Sakitnya cukup parah dan belum ada KIS atau BPJS
versi cerita ini ya. Biayanya cukup besar. Puji Tuhan, tetapi istri petani itu sembuh. Lalu kemudian senang, tapi di sisi lain juga dia harus membayar biaya-biaya perawatan, obat-obatan di rumah sakit. Dan dia tahu bahwa ini pasti tidak murah biayanya, cukup mahal. Dia tidak kebayang bagaimana harus membayarnya. Karena ternyata walaupun dia petani, sawah dia tidak punya. Yang ia garap adalah sawah milik orang lain. Nah, di tengah kegalauannya, dia memberanikan diri untuk tetap bertanya dan mengurus administrasi. Dia sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Begitu sangat besar biaya rumah sakit. Tapi dia juga kaget bahwa ternyata sudah ada yang membayar biaya rumah sakit yang sebesar itu. Dia heran, siapa ini? Dan di saat dia masih dalam suasana yang campur aduk, ya heran, ya bersyukur, ya bingung. Ada dokter yang menghampirinya. Lalu memang agak pangling, tapi akhirnya kemudian mereka ingat, petani itu ingat bahwa ini adalah mahasiswa yang dulu pernah ia tolong. Hanya memberikan air secangkir dan juga singkong. Tapi dalam kesempatan yang begitu baik, sehingga pertolongan itu begitu berkesan. Cepat atau lambat, kalau kita berbuat kasih, pasti akan dirasakan. Menyambut Kristus dalam keramah tamahan kepada sesama, didasarkan oleh kasih. Itu yang harus kita lakukan terus, dan terus. Apalagi saat ini, banyak orang hidup dalam keprihatinan, kehilangan pekerjaan, kesulitan untuk melanjutkan hidup. Ini adalah kesempatan yang baik. Semua orang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong. Jaga jarak bukan berarti kita tidak peduli dan menutup mata. Justru saat ini kepedulian harus kita tingkatkan. Amin. Tuhan memberkati. Kita memasuki suasana teduh. Saat teduh cukup dan persembahan pujian saya persilahkan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya.
kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Demikian persembahan pujian telah kita saksikan bersama, biarlah itu menjadi berkat dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan juga doa syafaat kita. Marilah bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam kesempatan ini Tuhan masih melindungi, menjagai, memberikan banyak hal sukacita dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami yang saat ini memiliki tugas berat untuk membawa bangsa kami mengatasi pergumulan karena penyebaran virus COVID-19, Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa mengatasi ini semua beserta dengan dampak yang menyekitarinya. Ekonomi, keamanan, kembali menciptakan lapangan pekerjaan, karena begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada saat ini. Menyalurkan bantuan sosial secara tepat, didistribusikan dengan baik, dan benar-benar tepat sasaran. Kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, aparat keamanan, dan juga orang-orang yang bekerja untuk melayani hajat hidup orang banyak. Tuhan memberkati mereka di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terjangkit virus corona, Tuhan sembuhkan. Berikan mereka semangat, kekuatan, dan juga kesadaran untuk benar-benar mereka menjaga sehingga virus itu juga tidak menular, membahayakan orang-orang di sekitarnya. Dan kami menyerahkan seluruh pergumulan bangsa kami, negeri kami, kota kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja saat ini, baik itu seluruh gereja, PGI, Sinode GKJ, kami boleh sehati bersama-sama mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Kami tetap boleh berhati-hati, disiplin, menjaga protokol kesehatan, kebersihan, mentaati himbauan-himbauan pemerintah, dan juga kami boleh saling membantu dengan sesama yang hidup dalam keprihatinan. Ini adalah saat yang tepat untuk kami bersaksi melalui aksi sosial, tolong-menolong. Kami juga berdoa untuk secara khusus GKJ Kiara Condong dalam aktivitas kegiatannya yang harus menyesuaikan dengan situasi. Tuhan memberkati. Berkati kami di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, berkati kami di dalam mempersiapkan fasilitas-fasilitas sehingga kami boleh pada waktunya kembali mengadakan ibadah di gereja, tentu dengan protokol yang sangat ketat, hati-hati, dan juga sebagian karena rawan masuk dalam resiko tinggi, biarlah mereka juga tetap bisa menikmati, mengikuti ibadah di rumah, dan iman mereka boleh tetap terbangun. Kami juga menyerahkan kepadamu pergumulan kami
di dalam kemajelisan, pergumulan kami dalam rencana untuk pembangunan gereja, pergumulan kami dalam kehidupan berjemaat. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami serahkan juga pergumulan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, anak-anak, orang tua, baik mereka yang di Bandung maupun di luar kota dengan berbagai aktivitas mereka, bekerja, kuliah, sekolah. Tuhan memberkati setiap aktivitas kami dan juga menjaga kesehatan kami semua. Setiap langkah hidup kami senantiasa dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami bawa juga dalam doa jemaat yang sakit, Ibu Karjo, Adik Mateu, Ibu Ira Sudianto, Bapak Marsito, Ibu Pujo Sujarwo, Ibu Imam Haryadi, dan juga jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya, senantiasa dalam penyertaan Tuhan, keadaannya boleh semakin hari semakin membaik. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kepadamu jemaat kami yang merencanakan pernikahan, putra-putri mereka, keluarga Bapak Andrea Supardi, keluarga Bapak Gatut, keluarga Bapak Yosua Suharno, keluarga Bapak Stefanus Suparno, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan memberikan kelancaran untuk setiap prosesnya. Inilah ya Tuhan doa kami, terselip dosa di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita himpun persembahan yang telah kita siapkan, di mana persembahan ini dapat kita haturkan melalui rekening gereja pada nomor yang tertera dalam warta jemaat. Majelis gereja juga menyiapkan kotak persembahan yang diletakkan di ruang konsistori. Sebagai nats yang mendasari kita untuk menghatur persembahan, diambil dari Matius 5 ayat yang ke-42 yang berbunyi, "Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Persembahan kita himpun dengan menyanyikan NKB 193 bait yang pertama, "Aku hendak tetap berhati tulus." Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan dan kemurahan kasih-Mu Bapa. Jika hingga pagi hari ini, kami masih bisa menikmati berbagai kebaikan, itu semua berkat kemurahan-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami melalui anak-Mu Pendeta Yohan Purwanto. Berkati kehidupannya dan juga keluarganya, agar tetap bisa mewartakan kabar-kabar sukacita-Mu. Berkati kami semua juga ya Tuhan, yang telah mendengarkan firman-Mu ini, agar dimanapun kami berada, kami bisa terus bercahaya, memancarkan terang kasih-Mu, dan dalam keadaan apapun kami. Saat ini kami bersatu hati datang kepadamu, menghaturkan persembahan kami, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, perpuluhan, PP5 maupun persembahan syukur lainnya. Terima dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar berbau harum di hadirat-Mu dan dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini, terutama di GKJ Kiara Condong ini. Mampukanlah kami semua untuk tahu memberikan yang terbaik kepadamu, karena segala apa yang kami miliki, itu semua adalah milik kepunyaan-Mu. Bahkan hidup kami pun adalah karena belas kasih-Mu. Berkati juga anak-anak Tuhan yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Berilah hikmat serta roh takut akan Engkau, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Ampuni kami apabila di dalam menghaturkan persembahan ini terselip dosa dan kekurangan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya mohon untuk bangkit berdiri. Ibadah kita sebentar lagi akan selesai, tapi marilah kita lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita, yaitu dengan ramah dan mengasihi sesama. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kudaki jalan mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Semoga
tetap dalam keadaan sehat, dan Tuhan memberikan sukacita, kekuatan dalam situasi seperti ini. Kami atas nama Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, maupun juga jemaat gereja lain yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu semua, dan sampai berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan memberkati.